Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Ges Khalifah. Kali ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa. Di sebelah kanan saya ada Pak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Ali Maulana Hakim. Selamat datang di Resto Mbak Laut, Ali. Siap, Bang. Ini restoran yang baru direnovasi dan suasananya senyaman ini. Moga-moga Pak Wali Kota betah ada di Ancol karena keadaannya, kondisinya semakin hari alhamdulillah semakin baik. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Syahir Sahali, beliau adalah Direktur Utama dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Sore ini kita ngobrol-ngobrol ringan seputar Jakarta Utara dan perkembangannya, juga terkait dengan program-program Ancol ke depan. Selain itu juga kita akan bicara tentang bagaimana program di Jakarta Utara terkait pendidikan, terkait pengendalian banjir, terkait dengan pengembangan masyarakat di seputar Jakarta Utara. Teman-teman ngopi bareng, kalau secara data kita lihat selama ini, kalau ada terjadi sesuatu di Jakarta, selalunya Jakarta Utara yang paling utama terkena dampaknya. Misalkan banjir, maka karena dia berhubungan dengan laut, dialah yang paling lama mengalami banjir. Dia yang paling banyak terkena dampak dari banjir. Yang kedua, tingkat kemiskinan di Jakarta Utara juga relatif tinggi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar itu semua dengan Pak Wali Kota kita, Bapak Ali, mengenai hal-hal yang demikian. Tetapi ada yang mengagetkan di tahun ini, ketika banjir yang 1 hari kemarin, di beberapa tempat terjadi banjir, tetapi di Jakarta Utara ternyata sama sekali tidak ada banjir. Saya ingin bertanya kepada orangnya langsung nih. Pak Ali. Siap, Bang. Apa sih yang dilakukan oleh Jakarta Utara kemarin hingga Jakarta Utara itu bisa alhamdulillah terbebas daripada banjir? Nah, selama ini apa yang dikerjakan sebenarnya? Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi warahmatullahi memang image Jakarta Utara itu karena memang 13 sungai di Jakarta itu larinya ke 9 muara yang ada di Jakarta Utara. Jakarta Utara ini memang punya panjang pantainya 35 km di Teluk Jakarta, ya, dan juga kota pelabuhan. Saya kira perkembangan kota dari Jakarta ini ada berawal dari utara. Dari utara. Ya, terus ke selatan. Tetapi karena perkembangannya ke selatan terjadilah residu-residu. Ya, peninggalan-peninggalan yang kurang baik dalam penataan sehingga jadi 13 sungai larinya ke utara, ya, pembangunannya adanya di selatan, ya, ininya tertinggal lantas, sehingga benarlah kalau ada image bahwa Jakarta Utara ini wilayah yang mungkin kurang nyaman untuk tinggal. Tapi ini menjadi PR bersama dan memang ini bukan kondisi sekarang, itu kondisi beberapa tahun yang lalu. Ya. Untuk kota Jakarta sebenarnya ini karena otonominya ada di provinsi, jadi fungsi wali kota ini mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan. Nah, semua satuan kerja pemerintah daerah SKPD. Jadi dalam penanganan banjir kemarin, kalau kita akan menangani banjir memang genangan terutama, karena Pak Gubernur tidak mau ada banjir, genangan juga harus dituntaskan. Kita harus petakan dulu permasalahan setiap titik, gitu. Jadi di 2020 kemarin awal tahun itu kita petakan permasalahannya dan segera juga kita cari solusinya di beberapa titik sehingga timbullah satu target dari Pak Gubernur, tidak boleh ada genangan melebihi dari 6 jam. Tidak boleh ada genangan lebih dari 6 jam. Nah, inilah yang jadi tolak ukur kita. Dan di Jakarta Utara bukan hanya tidak ada dalam 6 jam, bahkan tidak ada sama sekali banjirnya. Kalau sama sekali ada, Bang. Ada. Tapi kalau kata masyarakat yang biasanya banjir 1-2 meter itu belum, karena baru sebetis. Oke. Nah, sempat terjadi genangan, itu ada di Pejagalan di RW 15. Dalam berapa lama itu terselesaikan? 2-3 jam aja, Bang. 2-3 jam aja. Ya. Teman-teman ngopi bareng, demikian yang kita dengar dari Pak Wali Kota Jakarta Utara bahwa memang tetap ada genangan tapi dalam 2-3 jam surut. Dalam hal ini saya juga ikut prihatin kepada teman-teman yang menjadi buzzer rupiah di Jakarta. Betapa menderitanya Anda menunggu berbulan-bulan Jakarta terjadi banjir, ternyata cuma 1 hari. Bahkan di Jakarta hanya beberapa jam saja, dan itu bukan karena nasib baik, itu adalah kerja bersama yang terus-menerus dilakukan di Jakarta yang
mengkoordinasikan dengan semua lini, baik itu sumber daya air, dengan dinas lingkungan hidup, dan pamong-pamong yang lain ya, Pak Wali ya. Silakan Pak Wali, perkembangan kedepannya gimana nanti? Ya, terkait dengan banjir ini Bang, tidak bisa kita nafikan bahwa Jakarta Utara itu merendah, ya. Bahkan ada land subsidence juga terhadap intrusi laut itu. Jadi memang kita ini betul-betul berharap kepada tanggul dan pompa. Tanggul dan pompa. Ya, inilah yang kita maksimalkan kemarin. Jadi ada penyebab misalnya tanggul itu kurang tinggi karena banjir, karena limpah air, itu kita tinggikan 1,5 meter. Jadi ada beberapa yang kita tinggikan tanggul. Kemudian dari masyarakat yang membuang air kotornya, bolong-bolongin seed pile, itu kita tutup. Kita kasih solusi saluran utama masuk ke kolakan untuk pompa. Jadi ada kolakan, ada saluran penghubung juga ke kolakan berarti itu ya. kita normalkan, kita adakan namanya kata Pak Gubernur gerbek lumpur. Jadi kita betul-betul keruk lumpur-lumpur itu. Kemudian ada juga satu di daerah Cilincing dengan kolaborasi pihak swasta, lahan SDA aset kita, itu kita keruk. Namanya jadi waduk belibis yang sekarang juga kita usulkan untuk dijadikan waduk. Itu betul-betul solusi. Jadi Kampung Sawah, Kelurahan Semper Barat, Timur, dan Rorotan itu tidak tergenang. Tidak tergenang. Ya, jadi bukan lagi tidak banjir tapi tidak tergenang karena air dari ke situ. Kelapa Gading yang katanya memang sering image itu banjir, ya kemarin itu relatif tidak ada karena beberapa jalannya juga dan saluran kita normalkan. Di dan kita Kelapa Gading tidak ada banjir kemarin. Kalau banjir Bang secara keseluruhan memang ada sedikit di beberapa titik saja, itu pun genangan yang tidak lebih dari sedengkul. Ya kalau genangan pun tidak boleh ada, ya protes aja sama Tuhan supaya tidak ada hujan gitu. Pada saat hujan aja, setelah hujan itu kita clear. Kalau itu kan normal sekali kan ya, kayak gitu. Tetapi kan setelah itu cepat beres ya. Ya kita Pak Wali sebentar nanti kita akan teruskan perbincangan tentang Jakarta Utara. Kita kepada Pak Sahir dulu mengenai keberadaan Ancol yang adanya di Jakarta Utara ini. Pak Sahir, belakangan ini banyak komen-komen di media sosial kekagetan orang tentang perubahan di Ancol sekarang. Jadi rata-rata komentarnya adalah Ancol keren, Ancol berubah, Ancol melakukan pembenahan-pembenahan di sana sini gitu kan. Sebenarnya Ancol ini dalam perspektif ke depan tuh seperti apa di programnya Pak Sahir? Terima kasih Pak Gis. Ancol ini ada amanah dari Pak Gubernur untuk menjadikan Ancol itu brand of Indonesia. Nah, brand Indonesia itu apa? Brand Indonesia itu adalah kalau orang itu ingat Indonesia, ingat Ancol. Kalau ingat Ancol, bahwa itu Indonesia. Ingat Indonesia, seperti ingat Bali, Ancol. Indonesia, Bali, Indonesia. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk mencapai itu perlu adanya milestone, tahapan-tahapan yang tidak bisa sekaligus, tapi ada tahapan. Nah, itu jadi brand of Indonesia, target kita di 2030. 2030 kenapa? Karena itu ada bonus demografi yang bagus ke kita, sehingga penduduknya banyak, ekonomi bagus, kita juga pariwisata akan bagus. Nah, memang kita berbenah sudah berapa tahun terakhir ini untuk mencapai brand of Indonesia. Contohnya adalah contoh yang bisa dilihat namanya Symphony of the Sea. Symphony of the Sea. Karena produk kita main produk salah satunya itu pantai, makanya sekarang kalau bisa dilihat Symphony of the Sea itu dari karnaval sampai ke tengah, bundaran timur itu sudah ditata, pedestrian kita lebarin, dan itu ada tema-tema. Jadi orang kalau jalan kaki itu tidak bosan karena itu ada tema laut, tema batu, tema air dan sebagainya, hutan. Jadi ada temingnya, namanya timpak. Nah, berikutnya nanti kita akan pedestrian itu akan harusnya kita selesai di tahun ini beberapa program itu. Tapi apa dikata karena ada pandemi dan kemudian ada penutupan dari Maret sampai sekarang Maret 1 tahun masih ada beberapa restriction, pembatasan sehingga menunda untuk beberapa program revitalisasi di Ancol ya. Dan itu tidak hanya sampai ke batas Ancol Timur tapi juga sampai ke Ancol Barat dan Pasar Seni. Betul. Jadi akan sambung, orang ini bisa berjalan kaki dari Karnaval sampai ke Pasar Seni sampai ke Dufan, nyambung sampai ke Discovery sana. Nyambung sampai ke Discovery sampai Marina. Itu arah yang selatan, terus nyambung sampai ke Pantai Festival. Nah, itu yang arah utara, yang pinggir laut juga ada jalan. Yang sampai Putri Duyung, sampai kemudian Mercure, dan kemudian sampai ke timur. Nah, teman-teman ngopi bareng, demikian apa yang dikatakan oleh Pak Sahir Sahali selaku orang yang paling otoritatif bila bicara tentang Taman Impian Jaya Ancol.
Jadi memang ada banyak pembenahan di Ancol sini. Tetapi ada satu hal juga yang cukup bukan hanya menarik, tetapi menjadi informasi yang sangat penting adalah di Ancol ini kalau saya baca itu sama sekali bahkan tidak ada satu orang pun mengalami PHK. Benar Pak Sahir? Betul, betul. Betul. Jadi kita berpikir begitu Maret itu ditutup, apa yang kita lakukan harus menjaga aset kita. Aset kita yang termahal itu apa? Aset yang termahal itu adalah manusia, karyawan. Jadi saya itu sebagai CEO, sebagai dirut waktu itu berkomitmen dalam hati saya dan itu saya menjaga jangan sampai saya usahakan tidak ada PHK. Sampai titik darah penghabisan, saya ada PHK. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan tuh semua kita lakukan. Baik, dan kita lihat investasi yang tadi, ya terpaksa harus kita undur. Jadi investasi ditunda. Investasi ditunda, kemudian yang kedua biaya-biaya operasional yang tidak mengganggu keselamatan hewan, keselamatan manusia. Maintenance dufan tetap kita jaga karena itu jangan sampai ada kerusakan. Kemudian juga operasional untuk pompa seaweed, ikan untuk seaweed dan lumba-lumba juga itu terkait dengan kehidupan mereka kita jaga dan kehidupan tumbuhan, taman. Sehingga ketika kita tutup juga itu harus kita lakukan. Nah, sehingga waktu kita buka, yang sekarang bisa dilihat orang begitu buka dengan begitu banyaknya orang kemudian tren naik sepeda melihat tidak begitu parah kondisinya karena kita jaga. Habis itu tetap kita efisienkan, tapi ini kita tetap jaga. Habis itu setelah proyek, investasi, operasional juga kita ada beberapa hal yang di backup oleh pemerintah provinsi, Pak. Itu juga membantu kita secara finansial. Contohnya adalah PBB kita undur. Bahkan nanti ada jadi ada kolaborasi dengan Pemprov. Jadi terus kemudian dividen yang harusnya itu kita nggak ada pembayaran dividen. Itu sangat membantu kita sehingga at the end of the day secara finansial pertama kita nggak ada restrukturisasi bank. Ya. Itu menjadi citra yang bagus dari sisi finansial dunia keuangan. Yang kedua juga kita masih ada cash di akhir tahun. Ya, vendor-vendor tetap kita bayar. Tetapi dengan persentase yang kita cicil gitu. Itu keadaan lari tapi kita cicil. Kalau ada finansial bagus juga kita pembayaran akan bagus. Langkah-langkah itu semua yang kita lakukan ujungnya terakhir tidak ada PHK sampai detik ini. Sampai detik ini. Teman-teman ngopi bareng, demikianlah yang diterangkan oleh Bapak Sahir bagaimana upaya yang dilakukan agar di Ancol ini tidak ada PHK. Dan itu terbukti sampai hari ini memang tidak ada satu karyawan pun mengalami PHK di Ancol, akan tetapi seluruh aset di Ancol terawat dengan baik, makanan ikan tetap berjalan, perapian taman tetap berjalan, dan situasi di Ancol yang selama 6 bulan ditutup bukan saja setelah dibuka sama, tetapi mengagetkan orang karena Symphony of the Sea jadi, New Resto juga jadi ya, jadi revitalisasinya juga jadi, cuman memang agak terhambat di beberapa tempat karena kita memang mengalami pandemi. Ada satu hal lagi yang menarik nanti hubungannya dengan Pak Ali, Pak Wali Kota Jakarta Utara ini. Di Ancol itu ada namanya Sekolah Rakyat Ancol. Yang mana anak-anaknya, murid-muridnya adalah dari lingkungan mayoritas Jakarta Utara dan mereka adalah miskin absolut. Saya ingin bertanya Pak Sahir, pengelolaan sekolah ini kan gratis, guru-gurunya juga kita berikan pembayaran yang layak, yang apa. Itu sebenarnya dalam rangka lipstick saja sebagai perusahaan atau memang ada sesuatu di balik itu? Jadi kalau manusia ataupun organisasi ataupun perusahaan yang paling bermakna sebagai manusia, sebagai perusahaan kalau orang berjiwa sosial. Iya. Nah, kalau di perusahaan namanya CSR jadi corporate social responsibility. Tapi itu nawaitunya betul-betul memang sosial. Itu tingkatan tertinggi bukan hanya cari profit, tapi berdampak sosial. Nah, kita udah lakukan ini bertahun-tahun sekolah rakyat. Sekolah rakyat kita lakukan. Terus kemudian ada kolaborasi sama Pemprov, program RT RW, Pak. RT RW kita undang bagi yang nggak mampu, kita jadwal tiap minggu, weekend, kita undang kerjasama dengan Transjakarta, dijemput dengan Transjakarta, bawa ke Ancol, dan itu free. Itu free. Nah, kembali ke sekolah rakyat, kita melihat warga sekitar Ancol ini, jangan sampai kita hanya jadi menara gading, tapi juga kita berkontribusi secara sosial. Sehingga bagi yang tidak mampu,
anak-anak itu kita sekolahin di tempat kita. Sekolahin di tempat. Dan itu dari seragam, guru, tempat, itu kita full kita apa itu. Dan alhamdulillah mereka dengan berjalannya waktu makin berprestasi. Ada yang masuk ke universitas dan sebagainya. Dan itu ke depan sebetulnya kita juga kepingin tahapan berikutnya itu misalnya kita buat program-program yang kita seperti D1, D2 gitu, yang pariwisata gitu, yang keinginan kita yang kita tertunda gitu. Sehingga nanti orang-orang itu kita masukin kemampuan lebih tinggi dalam hal perhotelan, dalam hal turisme. Jadi kalau ditambahin skills itu, dia akan lebih banyak terserap ke masyarakat gitu. Nah, jadi itu punya kompetensi untuk bersaing dengan masyarakat lain daripada hanya lulusan SMP, SMA yang begitu. Nah, termasuk Pulau Seribu, Pak. Termasuk Pulau Seribu. Kita ingin juga Pulau Seribu ini juga kita daya gunakan kerjasama dengan SMK sana untuk kita didik supaya upgrade dari pengetahuan, skill ya, sehingga lebih terserap di masyarakat. Itu yang next step-nya kita kepingin seperti itu, Pak. Gitu. Teman-teman ngopi bareng menarik sekali. Kalau selama ini Anda cuma mendengar di Ancol itu ada SeaWorld, ada Dunia Fantasi, ada Ocean Dream Samudra, ada Atlantis, ada berbagai restoran yang semuanya adalah sifatnya wisata. Tetapi ada hal lain di balik itu, yaitu Sekolah Rakyat Ancol yang tadi diterangkan oleh Pak Syahir Sahali, bahwa itu bukanlah lipstik, tetapi itu adalah tanggung jawab perusahaan untuk bagaimana membangun masyarakat di sekitar Ancol ini agar kompetensinya menaik, agar dia bisa terserap di perusahaan-perusahaan, karena dengan sekolah yang dilakukan di Ancol bahkan sampai niatnya nanti ke Pulau Seribu sekalian dalam hal kepariwisataan. Terkaitan dengan itu adalah mengenai sekolah di Jakarta Utara. Ini Pak Wali Kota mungkin bisa menerangkan, Pak Ali. Jakarta Utara itu di masa 4 tahun yang lalu saya membaca bahwa tingkat ketertinggalan, dalam artian begini, dari SMP ke SMA itu yang paling banyak tidak sampai ke SMA itu adalah masyarakat di Jakarta Utara. Lantas dari tingkat kemiskinan, kalau ini saya lupa datanya, dari seluruh Jakarta tertinggi adalah di Jakarta Utara. Nah, ini kayaknya tanggung jawab paling besar adanya di Pak Wali nih. Ya, betul. Gimana Pak Wali? Jadi selama beberapa tahun ini pembenahannya? Makasih Bang Gas. Jadi saya nyambut dulu Pak Dirut. Jadi ini Sekolah Rakyat Ancol ini membantu betul. Ada bertanya beberapa masyarakat, Pak, bagaimana status sekolah itu? Saya jelaskan ini status sekolahnya ini resmi, kan ini ada kelas jauh dari SMP yang ada di kita, negeri. Iya, betul. SMA negeri, jadi ini negeri, saya bilang. Cuman memang inilah salah satu bentuk kepedulian juga dari Ancol untuk di dunia pendidikan. Jadi agar lebih menarik juga di sana, karena ternyata dalam pendidikan ini bukan hanya formalnya, tetapi di pendidikan informalnya di sekolah rakyat ini main, terutama terkait dengan habit lingkungan ya, terhadap lingkungan itu luar biasa. Nah, terkait dengan kondisi di Jakarta Utara, memang kalau dari angka kemiskinan kita di 2014 itu hampir 6%. Hampir 6%. 6% lah. Itu tertinggi di Jakarta. Tertinggi di Jakarta. Tetapi dalam 5 tahun terakhir kita mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Hampir sekitar 65%, jadi sekitar 5,35. Bahkan di 2019 itu kita di hampir bawah 5. Tetapi di 2020 kita nambah hampir 1%. Iya, karena pandemi ya, itu di semua wilayah itu. Jadi penurunan yang drastis itu sebenarnya kita mendapat penghargaan waktu itu karena begitu masifnya penurunan tingkat kemiskinan. Walaupun angkanya masih tetap lebih tinggi dari teman-teman yang lain, tetapi grafiknya paling tinggi ya, penurunannya, karena kita membentuk Satgas, gitu, Satgas penanggulangan angka kemiskinan di wilayah kota. Nah, ini juga berimbas dengan pendidikan. Pendidikan yang tadi Bang Gas bilang itu memang benar. Nah, kita membentuk Satgas dengan Forkopimko, Forum Koordinasi tingkat kota, baik Polres dan Dandim, ya, dan Kejari juga, dengan tentu anggota-anggotanya dan melibatkan semua stakeholder, mencari betul anak-anak atau siswa-siswa yang tidak sekolah dengan berbagai macam permasalahan latar belakangnya. Ada yang karena memang orang tuanya yang minta dia tidak sekolah. Ada juga karena faktor ekonomi, memang betul, ya. Ada juga karena yang pergaulan, sehingga mereka tidak lanjut putus sekolah. Nah, ini kita cari dan dapat data-datanya. Karena ada Satgas di tingkat kelurahan, tingkat RT dan RW. Untuk yang masih usia sekolah, ini kita lanjutkan ke sekolah-sekolah
sekolah negeri yang memang di sekitar rumahnya. Jadi yang masih usia sekolah dilanjutkan ke sekolah Ya, negeri di tetapi sekitar kalau rumahnya. yang putus tapi ternyata dia usia sudah cukup ini, kita Udah ikuti lewat. namanya PKBM. Jadi semacam kayak kejar paket A, paket B, PKBM. paket C. Nah, Kepanjangan apa itu? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Teman-teman ngopi bareng, ini ada informasi yang penting bahwa adik-adik kita yang tidak sampai kepada sekolah formal tetapi usianya sudah cukup atau sudah lewat dari usia sekolah formal, maka di Jakarta Utara, mungkin di seluruh Jakarta kali ya, Ya, ada namanya PKBM, paket kejar paket A, B, Kejar C, paket. seperti itu. paket belajar masyarakat ya. Nah, tapi ada lagi Bang, sudah lulus tapi tidak bisa nebus ijazahnya karena masih nunggak, terutama di sekolah-sekolah swasta. Sudah lulus tidak bisa nebus ijazahnya Nah, karena nunggak. Sehingga dia tidak bisa melamar pekerjaan dengan ijazahnya itu. Nah ini juga kita cari, kita di sekolah-sekolah swasta dan kita lunasi. Karena memang dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan ada program ini Ada programnya. untuk melunasi itu. Jadi di Jakarta ini ada pelunasan dari teman-teman yang sekolah di sekolah swasta, Ya. terus dilunasi pembayarannya agar ijazahnya bisa diambil. Ya, sehingga dengan ijazah itu dia bisa Bisa melanjutkan bekerja. atau untuk bekerja. Untuk bekerja. Iya, dengan ijazahnya seperti itu. Terus kalau tingkat pendidikannya itu sudah membaik dari waktu itu kan tinggi sekali tuh Ya. dari SMP ke Saya SMA angkanya memang belum agak lupa ya angkanya, tapi itu sudah peningkatan. sudah terjadi Ah, peningkatan sudah ya, terjadi peningkatan. Karena kita masih kan mencari betul anak-anak yang putus sekolah. yang putus sekolah. Iya. Karena kan eskalator dari orang untuk kita tarik dari kemiskinan itu adalah kan salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan. Menyangkut mengenai kemiskinan nih Pak Wali Kota ya. Ya. Ketika kita tidak bicara tentang saat COVID ya, kalau itu Oke. kita nggak bisa ngomong lah itu. Ketika terjadi masifikasi penurunan angka kemiskinan di Jakarta Utara sampai 5, grafik ininya ya, 5,35 5,35 dari 6% ya. Ya, akhirnya jadi 5%. Jadi 5% itu apa yang dilakukan itu sebenarnya? Ya, jadi perlu diketahui bahwa mungkin masyarakat yang paling miskin di DKI itu ada di Jakarta Utara. Masyarakat yang paling miskin Ya, ada. tetapi saya kira yang masyarakat yang kayanya juga di Jakarta Utara. Jadi tingkat kesenjangan inilah yang sebenarnya berbahaya kalau kita tidak kelola dengan baik. Disinilah yang perlu teman-teman dan tentu dari pemerintah daerah, pemerintah kota untuk bagaimana mensinergikan ini. Ada subsidi silang antara yang mampu dan yang kurang mampu. Kemudian di Jakarta Utara ini banyak perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional. Iya. Dengan pelabuhan utama Tanjung Priok terutama. Ini juga kita kolaborasikan. Antara lain tentu dengan penyerapan tenaga kerja. Jadi tidak bisalah masyarakat kita yang memenuhi langsung masuk ke pekerjaan-pekerja yang standarnya mungkin udah internasional atau nasional. Tetapi mereka mau memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan Iya, untuk masyarakat. supaya mereka bisa standar masuk ke kerja di pegawainya menjadi mereka. Seperti itu. Bahkan juga kita arahkan masuk ke anak sekolah itu ke SMK, SMK, kejuruan-kejuruan yang kerjasama misalnya dengan saya sebut ada satu perusahaan otomotif itu menjadi bapak asuh dari satu sekolah yang kalau lulus sudah otomatis masuk. Oh, Ya, seperti sudah itu. sejauh itu ya. Dan bahkan Ini ada sebelum ekonomi. Pak Wali teruskan, ini menarik. Saya ingin bertanya kepada Pak Sahir ini. Ancol itu adanya di Jakarta Utara, Pak Sahir. Iya. Lantas ada tuntutan dari masyarakat Jakarta Utara agar memperkerjakan masyarakat Jakarta Utara di dalam Ancol. Iya. Itu secara data 35% karyawan di Ancol itu berpenduduk Jakarta Utara ternyata. Iya. Dari total itu. Iya. Betul. Melebihi dari tuntutan mereka yang 30 itu. Nah, ketika menjadi 35% itu memang dari awal Ancol sudah berpikir demikian atau memang itu apa adanya sebenarnya? Kembali tadi Pak, bahwa kita juga harus berkontribusi Kepada kepada masyarakat masyarakat sosial. Jadi kalau misalnya kita pilih ini si A sama si B, tapi dia orang Jakarta Utara, kita pilih si A duluan. Oh. Memang kita ada program tuh seperti Ada itu. program Ada ya. seperti itu. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah jawaban dari selama ini yang suka dibicarakan bahwa di Ancol memang 35% dari karyawan yang ada di Ancol itu dari Jakarta Utara memang diprogramkan agar Ancol memiliki dampak sosial ekonomi kepada masyarakat setempat ya. Iya. Betul. Jadi ternyata bukan hanya Ancol, ada lagi yang lain juga menjadi mengelola asuh langsung lah. sekolahnya Iya, semacam iya. itu ya. Jadi saya menarik training itu. Ya. Mungkin kita bisa kolaborasi Pak, tapi kita di bidang tourism. Tourism. Nah, kita bisa training-training yang kita kasih sertifikat. Maka dengan brand Ancol,
bahwa dia itu bisa dia kerja lebih itu Iya. ke hotel, pariwisata, di hospitality lah, Iya. industri. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi Pak. Kita bisa lakukan training sebelum kita buat yang di 1 dan 2 dan Iya. sebagainya. Jadi memang saya mohonkan tuh supaya ada Iya. dari masyarakat kita Iya. memang belum sesuai standar, tolong dilatih dulu Nah, supaya betul. sesuai standar. Sesuai Betul. standar. Iya. Jadi kan begini konsepnya Pak Gubernur itu, pemerintah memang punya otoritas, Yes. punya finansial, Yes. punya lahan, Yes. tetapi kan kreativitas segala macam itu kan juga dimiliki bukan hanya oleh pemerintah tapi Ya. juga oleh pihak swasta. Dengan demikian maka kolaborasi menjadi kata kunci Ya. dalam Yes. segala itu. Dan di Jakarta Utara itu kolaborasi ternyata sudah berlangsung ya. Ya. Jadi Jakarta Utara ini kan punya misi visinya tuh supaya jadi Jakarta Utara tuh mewujudkan Jakarta Utara jadi sebagai kota pesisir yang modern, Kota pesisir yang modern, nyaman, berpenduduk yang berbudaya, Hmm. tetapi juga ASN-nya ini berorientasi kepada pelayanan publik. pada pelayanan Ya, jadi publik. kata-kata kota pesisir ini jangan jadi jelek, tapi ini image harus bagus, modern seperti itu. Tetapi masyarakatnya. Hmm. Jadi inilah yang sebenarnya pemerintah Kota Jakarta Utara bagaimana mengajak semua stakeholder berkolaborasi mewujudkan visi ini gitu, dengan beberapa misi yang kita lakukan bersama. Seperti itu. Terus ini mungkin pertanyaannya udah mulai agak terakhir mengerucut dan ini agak sensitif Pak Wali, tetapi ini harus saya tanyakan agar orang di Jakarta tahu perubahan yang ada di Jakarta Utara ini. Dulu kalau mendengar kata Tanjung Priuk mengenal Jakarta Utara itu ada nada agak menakutkan. Ya. Sebenarnya angka kriminalitas di Jakarta Utara itu menaik, menurun atau stagnan? Ya, jadi kalau dilihat angka kriminalitas berarti harus dari tingkat keamanan nih polisian. Iya. Tapi angkanya boleh dikonfirmasi, tapi menurut saya menurun. Menurun. Karena saya yakin menurun. Kenapa? Karena dalam pembinaan kemasyarakatan yang sudah mulai guyup ini dan paham betul bagaimana kualitas hidup gitu. Dalam hal ini kualitas hidup untuk kesehatan semuanya. Bagaimana dengan pola hidup yang baik dan benar, lingkungan yang mereka kelola bersama ini mereka jaga betul. Jadi kebersamaan situ sebenarnya timbul. Sehingga yang namanya kota yang menakutkan seperti dulu tuh Tanjung Priok, Warakas itu tidak ada lagi. Dan bahkan kampung-kampungnya sudah penuh dengan pinjauan-pinjauan yang mereka sendiri upayakan, bukan dari pemerintah. Saya mau menuju ke sana Pak Wali. Jadi saya membaca di beberapa media bahwa ada pembenahan kampung ya, kampung hijau ya. Itu di kampung-kampung mana aja tuh? Yang tadinya kumuh sekarang jadi hijau, jadi tertata, Sebenarnya jadi rapi. ada SK Gubernur 878 yang memang memprioritaskan untuk pembenahan kampung-kampung. Kampung-kampung ini bukannya karena kumuh ditertibkan dipindahin ke rusun, bukan. Bukan digusur, bukan ya? Digusur, tetapi bagaimana supaya nyaman dan tidak hilang nilai-nilai budaya di kampung itu. Jadi bertahan. Bahkan sudah ada yang juara sampai tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup, Proklim ya. Kemarin kalau tidak salah ada Bu Menteri juga hadir ke sana di Sunterjaya di RW 1. Teman-teman ngopi bareng, ada informasi sedikit tentang siapa yang saya ajak bicara hari ini. Namanya Ali Maulana Hakim, tapi ada gelarnya doktor dan doktornya lingkungan hidup. Jadi kalau bicara tentang lingkungan hidup bisa sampai nanti malam belum selesai ini. Karena saya bicara dengan ahlinya. Silakan Pak Ali. Jadi memang betul. Kalau mau bicara Jakarta Utara, benahi lingkungannya. Lingkungannya. Ya, lingkungan ini tadi ngomong pendidikan. Itu memang dari awal anak-anak sekolah pendidik inilah harus kita buat betul bagaimana ada citizenship behavior. Jadi perilaku bijaknya terhadap lingkungan itu keluar dari bawah. Mungkin kalau untuk level kita ini agak susah ngaturnya. Iya. Berubahnya jadi perilaku. Jadi harus dengan aturan-aturan ketat. Tetapi dengan anak-anak sekolah inilah yang nanti di rumah justru mempengaruhi orang tuanya. Pak, Bu nggak boleh begini, Pak, Bu nggak boleh begitu, harus nanam. Nah ini dari anak-anak. Ini Jadi kita sampaikan seperti dunia di pendidikan. Jepang ya, pendidikan itu benar-benar dari awal sekali ya, Ya. kedisiplinan, kebersihan dan lain-lain. Ya, dari pola-pola seperti itu. Dan ini kita masukkan betul di program tambahan di Dinas Sudin Pendidikan kita, tetapi bukan sebagai kurikulum yang wajib, bukan gitu. Jadi ikutlah ada namanya sekolah adiwiyata seperti itu. Ada beberapa kita bagus kok sekolah di SMP, SMA, bahkan sampai adiwiyata tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya. Jadi perkampungan-perkampungan kumuh itu mulai ditata, diperbaiki, dihijaukan. Ada lagi dan Bang, jadi tahun 2019 kita adakan waktu itu lomba kerja bakti di setiap RW. Dan itu antusiasmenya luar biasa. Dan setelah kerja bakti, terutama emak-emak yang turun, jadi kalau ada warga yang buang sampah sembarangan, yang ngomel mereka.
Oh, yang ngomel mereka. jadi dari masyarakat sendiri sudah Iya, partisipasi sudah mulai aktif ngomel ya? dia. Jadi inilah yang sebenarnya Pak Gubernur perintahkan kepada kita, bukan hanya kolaborasi, tapi ciptakanlah suatu gerakan di masyarakat. Barulah kalau gerakan itu butuh aturan-aturan, baru kita keluarkan aturan sebagai arah supaya sesuai dengan koridor yang benar, aturan seperti itu. Jadi alhamdulillah ini masyarakat sudah mulai bergerak, merasa memiliki lingkungannya, tidak juga sebagai merasa perantau, tidak juga merasa hanya ngontrak hidup sesaat di Jakarta Utara, tapi merasa memiliki terhadap kota ini. Ya, kota ini. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Ali. Berikutnya kepada Pak Sahir, ini ada yang ditunggu-tunggu oleh orang banyak tentang Ancol ini. Satu Museum Rasulullah, satu Masjid Apung. Jadi itu beritanya sudah banyak sekali. Progresnya sejauh mana nih Pak Sahir? Kalau dua ini, itu tadi Pak ya, progres kita transformasi Ancol itu yang dulu kelam, kita tuntaskan menjadi lebih putih. Lebih putih. Ya, lebih putih itu dengan Masjid Apung dan Museum Rasulullah. Jadi saya gini, sambungannya begini. Kalau di Jakarta Utara itu kesan sebagai daerah yang angker, terkikis, hilang. Di Ancol itu image mobil goyang juga hilang. Apalagi ada jadi Apung dan kita tuntaskan itu proses transformasi yang dari tadi itu, kemudian kita tuntaskan menjadi proses yang fundamentalnya dan sustainable-nya jangka panjang akan balik dengan Masjid Apung, dan nanti yang kita jelaskan tahun depan Pak. Jadi insya Allah kita nanti puasa itu udah bisa puasa di sholat tarawih di Masjid Apung Ancol. Museum Rasulullah mungkin kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun, 1,6 bulan. Jadi mungkin sekitar pertengahan tahun atau itu di tahun 2022. Di tahun 2022. Itu kan selesai semua. Jadi yang dulu citranya Ancol seperti ke Ancol, nah sekarang itu bahwa kita ada wisata juga, wisata religi. Dan tentunya nanti Museum Rasulullah itu adalah museum sejarah Nabi yang pertama setelah dari Madinah. Setelah Madinah yang pertama lagi di luar Saudi. Di luar Madinah. Nah kalau kita di Nabawi kan sebelahnya itu ada Museum Rasulullah. Nah itu seperti itu tapi yang pertama di luar Saudi. Dan secara tempat kayaknya jauh lebih besar ya. Dan tempat lebih besar dan terutama kalau kita lihat ikonnya di pinggir laut ini jauh akan lebih bagus karena di pinggir laut. Jadi dan nanti kalau naik pesawat dari arah timur dengan lampu-lampu yang di atas ada Museum Rasulullah dan sebelah barat ini timur itu Museum Rasulullah, tengah ini adalah Masjid Apung dengan lampu ke atas. Kalau mau landing ke Cengkareng itu kelihatan nanti karena lampu-lampu yang itu. Jadi itu sebagai landmark Jakarta. Jadi kalau landing sebagai landmark Jakarta bahwa ini loh kelihatan Jakartanya ada itu. Ada tulisan Nabi Muhammad gitu. Dan kemudian lampunya akan terang benderang ke atas. Dan jadi, adanya di Jakarta Utara. Dan ada di Jakarta Utara. Jadi shifting tadi dengan Pak Wali sama-sama bahwa kita juga transform, merubah yang signifikan, merubahnya signifikan. Bukan hanya short term, tapi itu sustainable, jangka panjang. Karena udah desit ada di sini. Nah, tadi saya menekan sebagai warga Jakarta Utara Pak. Saya tinggal di Kelapa Gading. Menguatkan statementnya Pak Wali tadi. Dan betul nggak ada banjir di Kelapa Gading. Kelapa Gading tidak ada banjir. Saya karena warga di situ. Dan saya lihat memang pompanya hidup 24 jam. Jadi saya cerita karena sama ngamati kok nggak banjir gitu ya. Ternyata even dia udah surut Pak, pompanya tetap hidup. Jadi begitu ada hujan, dia sungai itu masih nampung. Jadi bukan hanya berhenti begitu air hujan, nggak banjir, nggak ngeluap, dia berhenti nggak. Sampai dia tuh surut. Gitu airnya di sungai itu begitu surut, jadi kalau hujan sungai masih nampung dan kecepatan pompanya tinggi. Itu yang menurut saya suatu terobosan yang sangat bagus kemarin yang dilakukan. Teman-teman ngopi bareng gitu. Ini yang bicara warga Kelapa Gading. Sebenarnya dia ingin mengatakan terakhirnya itu terima kasih kepada Pak Wali Kota. Agung. Kan yang ada paling di depannya Anda. Apa yang penting adalah bahwa kolaborasi terjalin, terjadi sinergi, dan utara Jakarta yang selama ini dikenal kelam, kumuh, dan semakin hari semakin tertata, semakin baik. Ancol yang dulunya terkenal dengan segala macam pusat-pusat dalam tanda kutip kemaksiatan, sekarang ketika jamnya azan menunjukkan waktu sholat, maka di seluruh Ancol
ada azan berkumandang, lampu di semua tempat terang, dan tidak ada lagi image-image yang demikian. Ancol menjadi wisata idaman untuk keluarga, menjadi sangat nyaman untuk anak-anak, dan disinilah dunia yang lebar ketika dunia luar menyempit. Karena apa? Di Ancol orang tua itu dipaksa menutup HP-nya untuk menggendong anaknya bermain di pantai yang Anda tidak menemukan di tempat-tempat lain di Jakarta kecuali di Ancol ini, yang semakin hari semakin ditata, dan insya Allah kedepannya akan menjadi brand of Indonesia, begitu Pak Saud ya. Dan Jakarta Utara juga kita doakan insya Allah bukan saja pendidikannya semakin tinggi, tetapi tingkat kemiskinannya juga akan berkurang secara signifikan. Tentu saja kita tidak bisa bicara itu dalam konteks COVID sekarang, tetapi ketika sebelum COVID memang terbukti bahwa progres penurunan kemiskinan di Jakarta Utara memang ternyata paling tinggi dibanding tempat yang lain. Ya. Terima kasih banyak Pak Ali Maulana Hakim sudah datang ke Ancol, Pak Tahir Sari sudah bersedia untuk ngobrol bareng dengan kita. Demikian, sampai jumpa lagi di tema yang akan datang, dan ada namanya Rika Lestari, dia bidadarinya Ancol, bidadari surganya Ancol, karena setiap ada yang kesulitan dialah yang silakan ada. Aduh, ini diterima ya. Aduh. Ya, terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi sampai waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.